Dalam melestarikan budaya dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta alam semesta, masyarakat Desa Kayangan menggelar acara Roh Bedugul. Masyarakat Desa Kayangan sadar bahwa rasa syukur tidak hanya dengan ucapan, tetapi dengan perbuatan, yaitu salah satunya dengan ritual bedugul ini. Selain itu juga Roh Bedugul ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar masyarakat, agar generasi muda lebih saling mengenal dan tidak melupakan budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Roh Bedugul ini dirayakan setiap tahun selesai panen raya hasil pertanian, sehingga pada Senin 12 Juni kemarin, masyarakat di Dusun Tanah Muat, tepatnya di Kampung Lendang Jurang, menggelar acara bedugul yang diiringi dengan alat musik tradisional. Acara bedugul ini dirangkai dengan persiapan hasil panen yang diarak keliling kampung, sembari para ibu-ibu membawa hasil pertanian untuk dinikmati bersama-sama di pinggir sawah. Antusias dan rasa syukur ini menjadi tak ternilai harganya, karena dengan ini masyarakat meluapkan rasa syukur dengan makan bersama di pinggir sawah. Acara ini dilakukan setiap tahun usai petani panen raya. Kita ini karena memang daerah kita ini daerah yang memang mutlak pertanian dan perkebunan. Hasil daerah kita ini cukup bagus dan alhamdulillah pendapatan asli daerah kita sekarang ini mencapai hampir 170 miliar setahun. Yang kedua tentu hidup syukur kita ini renten ke-1. Di samping kita acara Okon ide ini ada yang paling penting juga. Sejak saya menjabat kepala daerah, saya buatkan keputusan supaya pegawai negeri itu wajib zakat. Lebih dari 3 miliar mungkin zakat pegawai negeri dan masyarakat yang kaya di Lombok Utara ini. Itulah yang diberikan oleh Basnas itu klinik. Itulah saya harapkan kita yang punya tanah, kalau sampai kepala nisabnya wajib zakat kasih bulan. Nih, dagang berkah pegawai yang tadi renteh satu. Kalau kita zakatkan ini, insya Allah berkah hasil kita. Ya, menurut berzakat sudah kasih kan? Ya, ada zakat itu ada sekian hasilnya. Nah, lamun ini marah sedekah. Sama dengan pegawai negeri. Si golongan bawah itu menambah nisab zakat dia bersedekah. Tetap dipotong setiap bulan. Ya, isi tambeng bantuan kepada masyarakat kita di Lombok Utara ini keliling. Wujud kepedulian kita kepada masyarakat Lombok Utara. Hadirin yang saya hormati, tentu pada kesempatan tersebut Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu hadir dan memberikan arahan untuk acara yang seperti ini tetap dilestarikan karena merupakan warisan orang tua atau nenek moyang kita. Selain itu, masyarakat diajak untuk mengimpakkan 2,5% dari hasil panennya karena kewajiban. Selain itu, pemerintah daerah berjanji akan terus membangun irigasi untuk pertanian di Lombok Utara guna meningkatkan hasil pertanian dan juga akan terus membangun infrastruktur yaitu jalan. Karena dengan jalan yang harus memudahkan akses masyarakat dalam memasarkan hasil pertanian. Kepala Desa Kayangan Adi Kartono menjelaskan, kegiatan Roh Bedugul sebagai bentuk rasa syukur masyarakat yang ada di Desa Kayangan atas hasil panen yang didapatkan, di mana di Desa Kayangan sendiri terdapat 4 P3A yang rutin melaksanakan Roh Bedugul. Salah satunya P3A Lendang Jurang, Dusun Tanah Muat. Untuk P3A Lendang Jurang memiliki luas 160 hektar lahan pertanian dan masyarakat melakukan 2 kali musim tanam, yaitu musim tanam pertama ditanami padi. Musim tanam pertama ditanami padi, sedangkan musim tanam kedua ditanami jagung atau kacang. Sebagai sarana pendukung pertanian, saluran irigasi di P3A Lendang Jurang belum semuanya permanen. Sebagai sarana pendukung pertanian, saluran irigasi di P3A Lendang Jurang belum semuanya permanen. Namun ikhtiar terus dilakukan Pemdes Kayangan untuk melakukan perbaikan sarana pertanian tersebut.
yakni di mana Pemda memberikan bantuan sejumlah 100 juta untuk pembangunan saluran irigasi. Merupakan acara ritual tahunan yang tetap diselenggarakan setiap tahunnya oleh masyarakat kami di Desa Kayangan. Jadi sebenarnya P3A yang ada di wilayah Desa Kayangan ini ada 4 P3A. Jadi salah satunya adalah dusun P3A di Lendang Jurang. Kemudian ada P3A Sejongga, ada P3A Bagi Kemar dan P3A Plenan. Nah, namun dari ketiga P3A yang Sejongga, Bagi Kemar dan Plenan ini mungkin sudah melakukan acara roh hasil panennya. Nah, namun belum melaksanakan acara berbulan seperti yang dilaksanakan oleh P3 di Lendang Jurang. Kalau di P3 Lendang Jurang ini tetap hampir tiap tahun melaksanakan ritual adat roh keberbulan. Nah, jadi roh berbulan ini adalah merupakan tanda syukur dari para petani kita, jadi yang telah selesai panen padinya, baik palawija dan lain sebagainya. Jadi dia padi dia pun kemerwah. Jadi hasil kacang pun, hasil jagung pun, termasuk hasil padi pun kita rohkan pada pagi hari ini. Nah, adapun bentuk dari tanda rasa syukur masyarakat kita terhadap berhasilnya panen daripada buminya, maka lewat kesempatan inilah kita menyampaikan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, jadi Pak Bupati dan seluruh rombongan yang kami hormati, jadi di P3 Lendang Jurang ini luasnya kurang lebih sekitar 160 hektar. Ini luas areal persawahan di P3 Lendang Jurang. Kalau secara keseluruhan luas areal pertanian di Desa Kayangan ini kurang lebih sekitar 500 hektar. Nah, khusus di P3 Lendang Jurang ini cukup luas wilayah hamparan persawahannya, namun biasanya hanya bisa maksimal melakukan pokok tanam itu hanya 2 kali MT ya. Jadi musim tanam pertama dan musim tanam kedua. Dan biasanya di musim tanam ketiga itu tidak bisa maksimal 100% untuk melakukan baik tanam kacang, tanam jagung maupun tanam lainnya. Nah, biasanya di MT1 itu tempat menanam padi ini semua, hampir semua. Di MT kedua itu biasanya kacang, jagung. Nah, MT ketiga juga biasanya kacang dan jagung. Tapi di MT3 itu cukup sedikit lah yang bisa ditanami oleh para petani kita. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tentunya melalui momen kesempatan pada pagi hari ini, jadi kami menyampaikan aspirasi daripada P3, termasuk juga dari para subak Bupati, bahwa untuk memperlancar, jadi termasuk untuk irigasi para petani kita ini, jadi masih banyak saluran irigasi yang belum permanen ini. Jadi masih banyak yang saluran tersier itu yang masih langsung buat pompa ini gimana sih permanen. Nah, kalau dia nanti semuanya permanen, maka nanti kelancaran air untuk irigasi itu cukup deras. Jadi lamun masih akan kedua parit yang ketalap air ini. Mancana deh bangkan batur gitu. Jadi dengan si ketalap pokon kongot akan parit. Nah, ini jadi kami juga dari pemerintah desa bersama P3A ini sudah banyak melakukan cara supaya kita mendapatkan saluran irigasi, dan termasuk pun tahun ini juga kita mendapatkan bantuan irigasi. Jadi informasi dari P3A dapat dari pemerintah daerah kurang lebih nilainya 100 juta rupiah. Jadi